Fenomena joki skripsi bukan lagi suatu hal yang aneh, khususnya di kota pelajar Yogyakarta. Banyaknya perguruan tinggi, serta antusiasme masyarakat di seluruh Indonesia untuk menempuh pendidikan tinggi di kota Jogja, menjadikan fenomena joki skripsi tumbuh seperti jamur di musim hujan. Ironisnya, tidak sedikit mahasiswa yang memilih jalan pintas dengan menggunakan jasa tersebut. Salah satunya adalah Bintang, salah seorang pengguna joki skripsi via sosial media. Saya tahu jasa tersebut dari omongan teman saya yang kemudian mengarahkan saya ke sosial media seperti itu. Awalnya saya stuck di 2 bab, di bab 4 dan bab 5. Kemudian dengan keseharian saya yang cukup padat dan juga ada tuntutan dari kedua orang tua saya untuk lulus dengan cepat. Waktu itu saya komunikasi via WhatsApp dengan penyedia jasa joki skripsi tersebut. Kemudian saya tanya-tanya harga dan saya memberikan judul yang saya inginkan. Kemudian negosiasi dan akhirnya ketemulah kata sepakat. Proses cepat yang ditawarkan penyedia jasa menjadi daya tarik bagi Bintang untuk menggunakannya. Untuk revisi sendiri ada ya, dan dari jasa joki skripsi tersebut sudah merevisinya. Untuk dari jasa joki skripsinya ada masukan. Tapi dari masukan tersebut, dari jasa joki skripsinya meminta untuk kenaikan harga ya, tapi waktu itu saya tolak. Bintang sendiri mengungkapkan kepada kami mengenai biaya yang dia keluarkan. Untuk budget sendiri, untuk 2 bab 4 dan bab 5 saya menghabiskan sekitar 1,6 juta seperti itu. Anda menyesal tidak menggunakan jasa joki skripsi? Menyesal ya, karena waktu itu kan seharusnya saya bisa lebih bekerja keras lagi untuk mengerjakan skripsi tersebut, tapi saya menggunakan uang saya untuk keperluan joki skripsi tersebut yang harusnya uang itu bisa digunakan untuk keperluan yang lain seperti itu. Berdasarkan pengakuan dari Bintang, kami mewawancarai Tony, penyedia jasa joki skripsi yang telah menjalankan jasanya selama 7 tahun. Ya, niatnya awalnya bantu, tapi mereka tuh dibantu nggak mau kata tadi minta minta enaknya kan, udah nggak mau. Tony sendiri mengakui, di masa pandemi saat ini, jumlah pengguna jasanya meningkat. Trennya itu semenjak corona loh, kebanyakan bimbingan kan nggak bisa bimbingan online, susah. Kalau bimbingan skripsi nanti tuh susahnya nanti kalau misalnya online tuh satu kecilnya di WA tuh lama harusnya, makanya mereka udah nggak ngerti metode apa untuk apa. Menjalankan aksinya sendiri, Tony menjelaskan proses pengerjaan tiap skripsinya. Prosesnya kita tuh seperti buat skripsi biasa, sama semua skripsi sama. Kita literal review dari mulai dulu. Membuat skripsi itu harus tahu variabelnya dulu, harus bisa literal review, harus pintar banyak-banyak baca artikel. Tony sendiri enggan memberitahu dari kampus mana saja yang pernah menggunakan jasanya, dan beliau enggan menyebutkan tarif yang dikenakannya. Penasaran dengan tarif yang dipatok, kami pun menghubungi jasa skripsi lain. Kami mendapati fakta di salah satu penyedia yang mematok tarif berdasarkan halaman dan paket yang mereka tawarkan. Nah, jadi nanti kita bisa akumulasikan, misalnya bab 1 ada 15 halaman, jadi kita tinggal kalikan 50.000 dikali 15 halaman tersebut. Mulai dari bab 1 sampai bab 5 terakhir lah, bab 5 atau bab 6, kadang kan skripsi ada yang bab 6. Nah, di situ kita lihat berdasarkan jurusannya. Kalau jurusannya pendidikan atau kualitatif atau yang banyak berbau analisa kualitatif, kita menggunakan rate harga mulai dari 3 juta sampai 3,5. Nah, kalau untuk penelitian yang kuantitatif atau banyak analisa hitungan dan banyak pengerjaan statistikanya, kita hargai dengan 5 juta, mulai dari 5 juta gitu.
Iya Kak, ada untuk revisi kita menggunakan harga per poin. Jadi karena per poin, jadi kita lebih rendah harganya, yaitu mulai dari 25.000. Orang yang menjoki dia udah paketan, jadi itu udah include dengan persiapan sidangnya, yaitu seperti pembuatan rangkuman dan PPT. Nah, tapi kalau untuk yang mereka joki persatuan, nah disitu dilihat lagi dari ada biaya tambahan untuk pembuatan rangkuman skripsi dan kemudian PPT gitu. Pengguna jasa joki tentunya tidak tanpa resiko. Resiko besar harus mereka hadapi jika terbukti menggunakan jasa ini. Kalau semisal itu ketahuan, kalau saya pribadi sih saya akan suruh ngulang dari awal. Berbicara mengenai originalitas skripsi, pemanfaatan aplikasi seperti Turnitin diakui sangat membantu pengecekan plagiarisme sebuah skripsi. Jadi kita tuh disediakan aplikasi, namanya itu Turnitin. Turnitin itu bisa kita gunakan untuk mendeteksi tingkat plagiarisme yang pertama. Itu dari segi ini ya tulisan saja ya. Tapi kalau semisal dari segi kemampuan dan lain sebagainya, mungkin kita bisa melihat di pribadi dari mahasiswa tersebut tadi yang saya bilang di awal. Hiromi Baroro, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, dari penelitiannya mengungkapkan konsumen joki skripsi terdiri dari berbagai bidang keilmuan, baik eksakta maupun non-eksakta yang usianya pun bervariasi, dari yang 22 sampai 70-an tahun. Faktor pendorong mahasiswa menggunakan jasa ini pun beragam, mulai dari tidak percaya diri, kurang komunikasi antar dosen dan mahasiswa, ketidakmandirian, salah jurusan, putus asa karena sering direvisi, sampai faktor kesibukan. Dari segi pandang psikologi, mungkin berkaitan dengan mentality seseorang ya. Semakin kesini, kalau saya melihat sih mentalitinya mungkin semakin semakin ya nggak bisa dibilang jelek juga, tapi mungkin mereka daya saingnya mungkin nggak terlalu kuat kayak orang zaman dulu gitu, yang yaudah nulis gitu nih, kayak gini nih mereka bakoh udah gitu kan untuk kemudian mengerjakan ini. Nah sekarang kan mungkin orang udah nggak terlalu mau untuk kemudian menulis, apalagi kemarin ada pandemi dan lain-lain. Nah itu mungkin semakin menurunkan niat anak-anak untuk kemudian mahasiswa khususnya untuk menulis skripsi gitu. Itu menurut saya sih. Apa aja sih Bu yang perlu disiapkan ketika menyusun skripsi? Menyusun skripsi ya, yang disiapkan yang pertama adalah keinginan, niat, terus kemudian kesadaran mungkin untuk itu adalah bagian dari kamu kuliah gitu kan. Atau kalau misalnya memang kamu nggak mau skripsi ya cari aja tempat kuliah yang nggak ada skripsinya, kan ada juga gitu kalau di Jogja. Nah jadi mungkin itu yang belum disadari oleh mahasiswa di awal ya, bahwa skripsi kuliah tuh ada rangkaiannya nih, nggak cuma kuliah toh terus bisa lulus nih gitu kan. Ada satu goals yang kemudian tuh menentukan kalian lulus apa enggak gitu. Itu skripsi. Ibaratkan jamur di musim hujan, joki skripsi tidak bisa dilepaskan dari keberadaan universitas di kota pelajar. Datang di saat yang tepat dan waktu yang tepat, dengan menawarkan iming-iming hasil instan yang menyilaukan mata mahasiswa yang tengah frustasi akan skripsinya, menjadikan bisnis ini terus eksis hingga saat ini.